Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Ilyas dan Bu Ilyas beserta Bu Rawayah, wabil khusus Mas Rizal dan istri. Yang kita hormati juga pesan dari Pak Ilyas yang dari Garut, Pak Ibu Yusuf, berarti ya, Ibu Yusuf yang saya hormati juga, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati pula. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Ilyas ini. Bahkan secara khusus ini dibuatkan tenda biru ya. Istimewa ini ya. Ya, ini meskipun toh ya judul undangannya itu pengajian keluarga sakinah, tapi sebagaimana tadi sudah kita ketahui bersama, di samping ini pengajian rutin juga Pak Ilyas punya hajat, dan hajatnya 4 sekaligus ya. Ya. Nah, ini saya tidak tahu nanti ini saya akan ceramah dengan tema yang mana ini. Kalau 4-4-nya dibahas, kalau satu topik 1 jam berarti butuh 4 jam ya. Berarti sampai jam 12 ya. Ya. Ya, tapi saya kira tidak semua lah, yang penting-penting saja ya, dan juga insya Allah tidak lama-lama ya. Ya nanti kalau butuh yang lain dibahas ya berarti Pak Ilyas undang lagi gitu aja. Iya, iya. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati ya. Tadi sebagaimana kita ketahui Pak Ilyas punya hajat. Yang pertama saya kira ini yang paling penting ya, yang karena ini yang disebut pertama dan yang waktu disampaikan ke saya ini ya, yang nomor 2, yang pertama ini ya, yaitu tasyakuran dalam rangka 4 bulan kehamilan Mbak Silya, panggilannya Mbak Silya ya, Mbak Silya, istrinya Mas Rizal ya, yang sudah 4 bulan. Jadi Mas Rizal ini dokter betul berarti ini ya. Pak Ilyasnya tutorialnya. Oh gitu ya. Iya, iya. Ya kayaknya belum lama ya kok sudah hampir 4 bulan, alhamdulillah, berarti dokter berarti ya. Amin. Iya. Yang kedua, ulang tahun Mas Rizal dan istri yang kebetulan bareng, ini juga istimewa saya kira ya. Yang kedua, ulang tahun pernikahan Pak Ilyas sendiri yang ke-34, alhamdulillah luar biasa ya. Dan yang keempat ya, ini juga yang disampaikan ke saya juga. Yang 2 itu tidak disampaikan, yang disampaikan hanya 2. Yang keempat yaitu Mas Rizal insya Allah tanggal 5 September akan berangkat. Oh 5 November ya akan berangkat, kok mundur ya, ini sudah Oktober kok September. Akan menaikkan ibadah umroh ya, bersama istri ya. Jadi tadi sudah kita doakan semoga semuanya baik ya, semuanya berjalan dengan lancar, terutama umrohnya, dan mudah-mudahan kehamilannya juga selamat, tidak ada satu apapun ya.
Nah, karena yang secara eksplisit disampaikan saya kedua, saya akan menyinggung 2 poin saja ya. Yang pertama terkait dengan kehamilan 4 bulan ya. Nah, saya kira saya juga sudah beberapa kali menyampaikan ceramah terkait dengan peringatan 4 bulan ini. Intinya tidak lain ya, Mas Rizal dan Mbak Silya itu menyatakan rasa syukurnya kepada Allah ya. Telah dianugerahi ya, setidak-tidaknya itu janin yang nanti akan bertumbuh menjadi anak ya. Sekarang belum lahir, belum jadi anak, sekarang masih janin ya. Tetapi sekali lagi itu sudah proses awal ya, kehidupan seorang anak manusia ya. Kalau kita merujuk pada hadis Nabi ya, jadi yang namanya janin itu kumpulkan di dalam perut ibunya itu yang pertama sekali dalam bentuk alaqah ya. Alaqah itu seperti darah yang sebenarnya bukan darah biasa, darah yang menggantung di dinding rahim itu setelah terjadi pembuahan sel telur dengan sperma itu. Lalu kemudian menjadi mudghah ya, dan kemudian berkembang yang ketika usia 4 bulan itu atau 120 hari itu kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya ya. Dan dalam hadis sahih ya, yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi itu diinformasikan pada kita bahwa ketika malaikat itu meniupkan roh ketika janin itu berusia 4 bulan itu sekaligus menuliskan 4 hal, yaitu bikatbi rizqihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jadi sudah dicatat rezekinya ya, lalu kemudian dicatat pula amalnya ya, dan juga dicatat apakah dia itu menjadi seorang yang saqiyun, orang yang celaka, atau sa'idun, orang yang bahagia. Nah, tentu saja dalam perspektif keagamaan, karena kita ini makhluk yang serba lemah ya, yang tentu saja tidak mengetahui persis apa yang sesungguhnya terjadi, maka ya tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang hamba itu kemudian ya menyadari kekecilan kita, menyadari kelemahan kita, sehingga ya tidak lain ujung-ujungnya itu seorang hamba itu ya kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu justru kalau mau berdoa itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mengakui dirinya sebagai hamba. Makanya doa itu sering dianggap sebagai mukhul ibadah. Intinya ibadah itu doa. Karena apa? Karena orang itu kalau masih mau berdoa itu berarti dia menyadari posisinya sebagai hamba yang lemah. Dan kalau menyadari dirinya lemah, tidak bisa menentukan dirinya sama sekali, ya tidak ada lain kecuali memohon kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, sehingga sekali lagi ya, acara 4 bulanan kehamilan semacam ini bukan sekedar seremoni tanpa makna. Ini sesungguhnya punya makna yang sangat dalam, yakni sebagai bentuk rasa syukur ya, sudah diberi anugerah berupa calon bayi itu ya. Dan itu betul-betul bukan Mas Rizal yang menciptakan, itu Allah yang menciptakan, makanya disyukuri. Al-Quran itu dengan tegas menyatakan afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahu kamu tentang mani yang kamu pancarkan itu? Apakah kamu yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Ya, itu pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab ya. Yang menciptakan pasti Allah lah ya. Mas Rizal itu kan mau sekedar ya
karo main-main nyemprot ngono itu. Lah kebetulan sing disemprotke iki tadi ketemu dengan sel sel telur ya, jadilah lalu kemudian janin itu. Ya. Jadi yang menciptakan Allah dan yang mempertemukan juga Allah. Ya. Wong nyatane orang sing bolak-balik nyemprotke ora dadi-dadi ya akeh kok itu begitu. Tapi nyemprot sepisane dadi ya ono. Ya itu Allah memang yang menciptakannya. Jadi harus disyukuri. Nah di samping syukur juga berdoa untuk tentu saja keselamatan janin yang dikandung, dan mudah-mudahan nanti ya tadi itu ya tumbuh dengan sempurna, lahir dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun, yang kemudian menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Nah di siang lain ya Bapak dan Ibu-ibu, sesungguhnya acara-acara semacam ini juga kalau ditinjau dari sisi pendidikan modern ya, ini sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai pendidikan prenatal ya, pendidikan yang sudah dilakukan ketika bayi masih dalam kandungan ya. Dan saya kira Pak Wahyono yang orang UNES yang pakar pendidikan tahu persis ya, sekarang ini sudah banyak sekali ya hasil-hasil penelitian empiris yang menyatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan ibu itu ketika sudah ditiupkan roh kepadanya ya, yang usia 4 bulan tadi itu tuh sudah punya kemampuan merespon berbagai hal itu ya, suara bisa, makanya ketika kepada bayi itu didengarkan alunan-alunan musik tertentu itu responnya bisa berbeda itu ya, makanya kalau dibacakan Al-Quran kan pasti bagus ya kondisi psikologis seorang ibu juga akan berpengaruh kepada bayi yang dikandung. Kondisi spiritual ibu juga akan berpengaruh kepada bayi yang dikandung. Itulah sebabnya maka ya luar biasa memang ya tradisi kita sebagai orang Jawa itu ya. Wong Jawa ini kan ono sing hamil lalu kemudian banyak sekali aturan-aturan yang harus diikuti itu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu ya. Yang itu semua sesungguhnya kalau dimaknai secara mendalam ya itu semua masuk di dalam kategori bagaimana mendidik anak prenatal tadi itu sejak sebelum lahir itu. Dan itu sesungguhnya pengaruhnya besar itu, sudah dimulai dari situ ya. Makanya lalu kemudian yang sedang hamil ada istrinya Mas Rizal ada? Oh ada ya. Dengar Mbak ya dengar. Itu tidak boleh berbuat yang tidak baik ya intinya ya. Tapi diajarkan untuk berbuat yang baik. Baca Quran, banyak bersedekah, bertutur kata yang baik, jangan marah, jangan emosian. Nah itu semua ternyata berpengaruh itu kepada janin yang dikandung oleh seorang ibu yang sedang mengandung itu. Jadi sekali lagi luar biasa saya kira ya pendidikan yang dilakukan oleh kita dengan semacam apa itu ya, jadi semacam lokal genius begitulah ya, jadi apa istilahnya itu kearifan lokal begitu ya orang Jawa itu. Tapi itu saya kira berkesesuaian itu dengan ilmu maupun dengan agama. Jadi luar biasa saya kira, sehingga saya kira tradisi yang sudah berjalan itu bagus untuk tetap dilaksanakan. Tapi jangan kemudian dipercaya sebagai mitos, jangan ya, intinya itu dimaknai sebagai memang itu bagian dari pendidikan prenatal tadi. Nah dengan pendidikan yang sudah sejak awal dilakukan dengan doa yang dipanjatkan ketika masih berusia 4 bulan bayi dalam kandungan itu ya, kita sebagai hamba ya itu ya berharaplah semoga anak yang dikandung itu menjadi anak yang baik tadi itu, anak yang soleh dan solihah. Dan tadi kita sudah mendoakan ya semoga bayi yang dikandung oleh istrinya Mas Rizal itu nanti betul-betul berkembang menjadi bayi yang sehat jasmani rohani, yang tumbuh menjadi anak yang soleh atau solihah ya, yang insya Allah berguna bagi
Mas Rizal dan juga para leluhurnya serta bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang yang kedua tentang umroh ya. Singkat saja. Apa sudah kepanjangan? Ya. Tentang umroh sedikit saja ya. Bapak dan ibu-ibu, sekarang ini fenomena orang berangkat haji, berangkat umroh itu luar biasa. Ya, data resmi itu menunjukkan untuk haji itu setiap tahunnya tidak kurang sekitar ya kurang lebih 2-3 juta ya. Kalau untuk umroh itu setahun itu paling tidak ya antara 13 sampai 15 juta orang per tahun itu. Ya, jadi luar biasa. Itu secara keseluruhan ya, total sedunia ya. Kalau di Indonesia kita semua tahu ya, haji tahun yang lalu itu kuotanya 241.000 ya, jadi hampir 250-an lah ya. Yang umroh dari Indonesia satu tahun itu tidak kurang dari 1,5 juta ya. Jadi luar biasa memang perkembangan umroh itu, karena orang menunggu haji itu sangat lama ya, sampai puluhan tahun, sampai 30-an tahun ya. Sudah akhirnya daripada orang haji-haji ya yang penting umroh tadi itu, meskipun dengan umroh itu sesungguhnya belum menggugurkan kewajiban hajinya, karena yang wajib itu ya hajinya itu. Tapi daripada tidak sama sekali ya wis orang haji yang penting wis umroh, wis ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Ka'bah ya. Mudah-mudahan Allah menerimalah ibadah itu. Tapi sekali lagi secara fikih itu tidak bisa mengganti nilai wajib haji. Nah, fenomena haji umroh itu ya rupa-rupanya memang merupakan semacam perwujudan ya dari apa yang dulu diserukan oleh Nabi Ibrahim dan didoakan Nabi Ibrahim ya. Kita kan sudah sering mendengar cerita itu ya. Nabi Ibrahim itu ketika dulu membangun Ka'bah beserta Ismail itu setelah Ka'bah itu jadi, Allah merintahkan Ibrahim untuk memanggil orang untuk pergi haji ya. Ibrahim dalam banyak riwayat itu diceritakan sempat protes dulu, bagaimana saya manggil manusia di oro-oro seperti itu, kok memanggil, apalagi tidak ada speaker, tidak ada internet, tidak ada apa, manggilnya gimana ya. Tapi Allah ya sudah panggil saja, nanti saya yang memanggil manusia itu dengan cara saya sendiri ya. Dan lalulah dalam surat Al-Hajj itu diceritakan ya bahwa yang namanya Nabiullah Ibrahim kemudian memanggil ya, dan kemudian Allah menjanjikan dengan panggilan Ibrahim itu orang-orang akan datang dari seluruh penjuru dunia, baik itu dengan berjalan kaki maupun dengan mengendari unta yang kurus ya. Nah, kalau berjalan kaki dan unta yang kurus itu konteksnya konteks zaman dulu ya, orang pergi haji itu tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan kaki atau mengendari unta ya. Nah, unta kalau dalam perjalanan yang sangat lama itu kan ya lama-lama kurus itu ya. Tapi unta memang binatang yang memiliki ketahanan luar biasa ya. Itu menjadi transportasi zaman itu ya. Nah, di samping panggilan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim sendiri memang pernah berdoa secara khusus itu ya. Ketika beliau meninggalkan Ismail dan Hajar itu di lembah di sekitar Baitullah itu ya. Dan doa itu didokumentasi dalam Al-Quran ya. Sehingga doanya Ibrahim itu masih bisa kita baca sampai dengan sekarang ini ya. Doa ini sangat terkenal ya, dan mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya, tapi agak panjang ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zara'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jadi ketika Nabi Ibrahim Ismail setelah lahir kemudian ditinggal. Nah, ketika meninggal tuh ya Nabi Ibrahim mendoakan. Doanya Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku meninggalkan anak keturunanku itu di biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang kering, tidak ada mata air sama sekali. Inda baitikal muharram, di sekitar rumahmu yang dimuliakan itu, ya Baitullah itu. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka itu menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, yang relevan dengan kita bicarakan ini, waja'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu cenderung kepadanya, rindu kepadanya. Warzuqhum minats thabarat, dan berilah mereka itu rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka itu bersyukur kepadamu. Masya Allah ya, doa itulah yang dikabulkan Allah ya. Orang saat dunia sekarang ini semuanya rindu ingin pergi ke Baitullah, mengunjungi situs-situs yang dulu menjadi tempat aktivitas Nabiullah Ibrahim, Hajar, Ismail ya, yang kemudian kita kenal dengan praktek ibadah haji itu ya. Ada sa'i, ada lempar jumroh dan segala macam ya. Masya Allah. Nah, bayangkan pergi haji kok nunggu sampai 30 tahun diriwani tetap nunggu. Akhirnya sekarang ya karena tadi nunggu 30 tahun kesuwen ya saya umroh. Umroh itu sekarang Masya Allah ya. Hari-hari sekarang umroh itu tidak kalah dengan musim haji. Jadi saben hari di Mekah Madinah itu penuh dengan orang yang berumroh itu ya. Tidak pernah sepi ya. Tidak pernah sepi. Dan doa yang berikutnya warzuqhum tsamarat tadi itu ya, berilah rezeki buah-buahan ya. Bayangkan Arab di sana itu orang apa ya, kalau ada yang sangat terbatas ya katakanlah lahan untuk menanam itu, tapi jajal ning Arab golek buah sing model apa wae ana kabeh, golek sayuran sing model apa wae ana kabeh ya. Wong iki wis tau haji kabeh, wis tau pro kabeh, dadi paham rak usah diceritake ya. Masya Allah. Jadi itu fenomena dikabulkannya doa Nabiullah Ibrahim, sehingga ya wajar kalau kemudian kita itu ya mudah-mudahan kita termasuk itu bagian yang membenarkan doanya Ibrahim, lalu kita itu merasa rindu dengan Ka'bah, rindu dengan makam Rasulullah itu ya. Siapapun saya kira kalau yang sudah pernah haji berumrah kepingin ke sana, cuma persoalannya itu tadi ya, masalah duitnya gitu ya. Nah misalnya duitnya ono ya masalah kuwi mau, masalah apa jenenge nunggune kuwi mau. Atau nak masalah orang kuwi masalah awake wis. Kowe Pak Amnis saya kira masih kepengin tuh ya. Tapi wis lah wis rasane kok kon arep umroh arep apa wis berat wisan. Wis dadi ya saya aja yang kemarin terakhir umroh tahun 2000 berapa itu? 2003 ya, kebetulan saya waktu itu kan habis pasang ring, belum sehat betul itu. Itu sepenuhnya ya kursi roda udah. Jadi dorong saben. Nah untungnya saya itu sejak awal ngajak hobi itu. Jadi hobi itu alhamdulillah yang dorong. Itu pun kalau untuk tawaf saya tidak minta hobi kasihan. Jadi saya tawaf saya didorong sendiri khusus oleh orang yang menawarkan itu. Dan sekarang ada banyak mode transportasi untuk tawaf itu banyak sekali macam-macamnya. Ya. Tapi intinya problemnya banyak. Tapi yang kalau masalah keinginan KB kepingin saya, tidak ada yang tidak kepingin. Ya. Dan setiap kali ke sana, yang bagus bolak balik sekali tetap nangis, ya, tetap nangis.
Jadi luar biasa, emang luar biasa. Pengalaman spiritual, pengagaman yang luar biasa, sehingga wajar kalau kemudian orang itu kepingin umroh dan kepingin umroh. Di samping itu memang kalau umroh itu Masya Allah, ya Allah menjanjikan al-hujjat wal ummar wafdullah, ya. Orang yang pergi haji dan pergi umroh itu merupakan tamunya Allah. Lalu dalam hadis itu dinyatakan kalau dia minta apa saja dikabulkan, kalau minta diampunkan, diampunkan. Loh, siapa sih orang gelem gitu, kepengen kabeh mesti. Dan memang di sana Masya Allah banyak tempat-tempat mustajabah, ya. Oleh karena itu ya ini luar biasa Mas Rizal ya, di sini sudah didoakan. Nah, nanti di sana doa sendiri, di sana malah lebih banyak tempat yang mustajabah, tempat yang memang betul-betul merupakan tempat-tempat yang doa itu dikabulkan, ya. Jadi untuk doa mustajabah, doa dikabulkan itu ada yang terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan waktu, ya. Kadang-kadang waktu seperti tengah malam itu kan waktu, ya. Dimanapun juga tempatnya, kalau kita tengah malam mau bangun, insya Allah nyambung dengan Gusti Allah, ya. Tapi kalau tempat ya misalnya di Arafah, misalnya tempat di Multazam, misalnya tempat di Hijr Ismail, tempat di kalau di Madinah itu di mana namanya, di Raudhah, yaitu yang luar biasa. Dulu Raudhah tidak dibatasi, sekarang orang pergi umroh hanya bisa masuk Raudhah sekali, dan itu antri dan izin, ya. Kalau tidak pakai izin, meskipun sudah antri sekalipun, orang bukti keluar, ya. Sudah antri panjangnya kayak apa, keluar. Kemarin waktu bareng saya itu ada yang rombongan sudah wantri ternyata tidak terdaftar, ya. Entah keliru pendaftarannya atau gimana, intinya tidak ada bukti pendaftaran yang online itu, nggak bisa masuk sekarang. Masya Allah, saking banyaknya, ya, saking banyaknya. Intinya dimanfaatkan ya Mas Rizal ya. Jadi nanti tempat-tempat yang mustajabah itu untuk berdoa, ya. Termasuk doakan Pak Ilyas, ya. Pak Ilyas ini doakan ya, mudah-mudahan bisa segera umroh, ya, ya. Tadi pagi saya tanya Pak, kok Pak Ilyas Sisan ya, Pak masih menunggu panggilan. Nah, mudah-mudahan dipanggil ya, mudah-mudahan dipanggil ya, mudah-mudahan segera dipanggil ya, ya, ya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan bersama-sama Pak Ilyas dengan beliau segera berangkat ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi apa namanya, wajar kalau kemudian orang itu ingin kembali lagi. Ojo dipaitu. Wong nak kepengen umroh bolak-balik ojo dipaitu. Ya, ojo dipaitu. Itu memang fadilahnya banyak, ya. Lah kadang-kadang ada yang maitu. Lah daripada umroh kok kesenangan pribadi kok di apa jenenge di sedekahke panti asuhan apa masjid kan malah luwih barokah. Ya nak pancen umroh tok ora atau sedekah ya apik ngono. Nek nak iso sedekah, iso umroh kan ya luwih apik ya gitu. Lah kita doakan semoga yang suka umroh itu juga suka bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah belum lagi ya Masya Allah ya, orang tuh sholat di sana itu memang nyatanya hadis Nabi itu dilipat gandakan sampai luar biasa. Di Madinah dilipat gandakan sampai 1000 kali, di Masjidil Haram digandakan sampai 100.000 kali. Loh, itu kan fadilah yang luar biasa. Kalau kita kemudian nilai dengan usia kita, itu sangat bermakna itu. Tapi itu hanya fadilah ya, jangan kemudian lalu terus dihitung-hitung ya. Aku wis ning kono salat apa meneh hilal senom tau iki baru umroh terus wah aku wis salat ing Masjidil Haram ping 100.000, wah aku berarti saya nganggur ora apa-apa. Ya tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi itu tetap fadilah oke berjalan, tapi yang kewajiban harian juga tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, jadi intinya saya ingin menegaskan bahwa kalau ada orang kemudian kok kepingin pergi umroh itu memang sangat difahami ya, karena memang luar biasa apa nilai-nilai spiritualitas yang didapat dengan umroh itu ya. Apa namanya, sehingga ya baik ya baik. Tapi sekali lagi kemudian jangan lalu kemudian hanya ibadah umroh tapi tidak pernah ibadah sosial ya. Kalau bisa ya
Kalau punya uang ya di samping untuk umroh ya juga untuk sedekah, ya itu akan lebih bagus. Nah, kita doakan ya semoga Mas Rizal yang besok umroh juga sekali lagi bisa melaksanakan ibadah umrohnya dengan baik ya, dengan sempurna ya, berdasarkan bimbingan para pembimbing umrohnya itu, dan mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu mudah-mudahan juga seluruh hajatnya ya yang didoakan lewat doa-doa yang ada di sana dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sekarang hadir di sini juga nanti mau didoakan Mas ya. Didoakan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat ya, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Ya, kalau pada saatnya dipanggil Allah itu yang paling penting mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, kita ini doanya itu yang paling penting itulah husnul khotimah. Soalnya wis nada-nada ini wis ketok rada wis cedak-cedak ya. Kecuali sing isenno ya. Tapi sing isenno ya jangan dikira ora iso ya to, sing luwih enom luwih dhisik ya akeh kok ya to ya. Ora beden-bedeni lho ya iki lho ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, saya kira cukup ya sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Mas Rizal dan istri. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.